Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas praktikum pembelajaran mesin modul pertama dari kelompok kami yang berjudul Analisis Penjualan Buku Kategori Komputer Science pada Amazon dengan Metode Distribusi Bernoulli. Ini anggota-anggota kelompok kami yang dimana ada saya sendiri yaitu Alfa Fauzi Nugraha, yang kedua ada Arditi Fadila, yang ketiga Hermalina Cynthia Putri, keempat Silvia Ajarani, kelima Audrey Kadis Munda Manihuruk, dan yang terakhir yaitu Christian Arvenus Natalia Biran. Ini adalah garis besar yang akan kita bahas pada video kali ini, yang dimana yang pertama ada abstrak, kedua pendahuluan, ketiga metode, keempat hasil, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama ada abstrak, yaitu yaitu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku penjualan buku kategori komputer science di platform Amazon menggunakan metode distribusi Bernoulli. Metode ini digunakan untuk mengukur probabilitas keberhasilan atau kegagalan sebuah penjualan buku, yang dimana variabel acak dalam distribusi ini eh, apakah sebuah buku tersebut terjual atau tidak. Probabilitas keberhasilan dihitung sebagai rasio antara jumlah penjualan buku tertentu dan jumlah pengunjung atau penelusuran buku tersebut dalam penjualan buku komputer science di Amazon, yang dimana dikumpulkan dan dianalisis untuk memahami pola penjualan tersebut. Kemudian hasil analisis ini diharapkan memberikan wawasan kepada penjual, penerbit, dan pembaca buku komputer science di Amazon untuk mengoptimalkan strategi penjualan, mengevaluasi keberhasilan buku, dan mengarahkan pengembangan konten yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan pasar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pendahuluan, pemahaman yang baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan buku dalam kategori komputer sains di Amazon penting untuk membantu penerbit, penulis, dan pemasar dalam merancang strategi yang lebih efektif, memahami tren pasar, dan meningkatkan visibilitas produk mereka dengan menggunakan metode distribusi Bernoulli. Kita dapat menganalisis variabel keberhasilan penjual buku dalam konteks ini, yang akan memberikan wawasan yang berharga untuk meningkatkan kinerja penjual buku komputer sains di Amazon. Tujuan dari praktikum ini adalah memahami konsep distribusi Bernoulli dan aplikasinya dalam pembelajaran mesin. Yang kedua, menerapkan metode distribusi Bernoulli untuk menganalisis keberhasilan penjual buku kategori komputer sains di Amazon. Yang ketiga, menganalisis hasil untuk mendapatkan wawasan tentang karakteristik dataset. Yang selanjutnya itu konsep dasar metode yang meliputi distribusi Bernoulli, variabel acak, probabilitas keberhasilan, tren, dan faktor-faktor. Selanjutnya optimasi strategi penjualan dan visibilitas produk. Selanjutnya metode. Pada metode kali ini dilakukan dua tahap, yaitu untuk awalnya kita mencari dataset terlebih dahulu. Di sini deskripsi datasetnya itu terdiri dari 12 kolom yang memberikan informasi terkait buku-buku yang terdaftar di Amazon dengan fokus utama pada literatur computer science. Kemudian distribusi yang kita gunakan pada dataset kali ini yaitu distribusi Bernoulli, yaitu distribusi probabilitas yang paling sederhana dan penting dalam statistik yang menggambarkan hasil dari suatu eksperimen acak yang hanya memiliki dua hasil yang mungkin, yaitu keberhasilan dan gagal. Dengan probabilitas masing-masing diberikan oleh P dan 1 kurang P. Distribusi Bernoulli ini sering digunakan untuk menggambarkan peristiwa biner atau istilah yes atau no, di mana kita ingin mengukur probabilitas keberhasilan atau kegagalan dari suatu peristiwa. Lanjut. Pertama, kita import library yang akan digunakan. Library yang digunakan antara lain Pandas dan NumPy yang digunakan untuk memanipulasi dan mengolah data tab, serta Matplotlib dan Seaborn untuk membuat visualisasi grafik. Selanjutnya, import dataset dengan mengakses file dari
Google Drive menggunakan perintah drive.mount untuk mengaitkan notebook Colab dengan Google Drive. Selanjutnya, file CSV dimuat ke dalam data frame menggunakan fungsi pd.read_csv. Data frame ini kemudian ditampilkan 5 baris pertamanya menggunakan fungsi df.head. Kemudian menggunakan fungsi drop yang digunakan untuk menghapus kolom dari data frame. Aksi sama dengan 1 menunjukkan bahwa yang dihapus adalah kolom dan df.head dataset yang baru kembali ditampilkan. Lalu fungsi dropna digunakan untuk menghapus baris dari data frame yang mengandung nilai-nilai nol atau missing values. Dan data.shape digunakan untuk mendapatkan informasi tentang bentuk atau dimensi dari dataset. Dapat dilihat bahwa dataset memiliki 293 baris dan 12 kolom. Kemudian value_count digunakan untuk menghitung jumlah frekuensi kemunculan setiap nilai unik dalam kolom bestseller. Dan fungsi unik digunakan untuk mendapatkan nilai unik atau kategori yang berbeda yang terdapat pada kolom bestseller. Selanjutnya, fungsi str.replace digunakan untuk mengganti nilai-nilai tertentu dalam kolom bestseller. Hal ini dilakukan untuk konsistensi dan normalisasi data. Selanjutnya, kemudian di sini kita akan menghitung jumlah kemunculan setiap nilai unik dalam kolom bestseller. Kita menggunakan database seller value counts, di mana didapatkan hasil no sebesar 245, yes sebesar 48. Kemudian kita akan menghitung jumlah baris yang memiliki nilai 0 dan tidak, di mana di sini didapatkan hasil false dengan hasil 293. Kemudian kita akan menghitung jumlah kemunculan setiap nilai unik dalam kolom bestseller menggunakan value counts, di mana didapatkan hasil 245 dan yes 48. Kemudian kita akan menampilkan jumlah total buku dalam dataset menggunakan fungsi len untuk mengetahui panjang data bestseller atau data itu didapatkan hasil sebesar 293. Kemudian kita akan menghitung jumlah buku yang merupakan bestseller menggunakan fungsi data bestseller value counts. Didapatkan hasil buku bestsellernya itu sebesar 48. Kemudian kita akan menghitung probabilitas buku menjadi bestseller. Itu menggunakan fungsi bestseller data set. Didapatkan hasil probabilitasnya sebesar 0,1638 sekian. Kemudian kita akan menampilkan jumlah elemen dalam array X menggunakan fungsi np array len data bestseller. Kemudian didapatkan hasil 293. Kemudian kita akan menampilkan 5 baris pertama pada data frame. Nah, selanjutnya, setelah itu kita akan mereset indeks data frame dan menghapus indeks lama menggunakan fungsi data reset index drop through. Kemudian setelah itu kita tampilkan 5 baris pertama dari data frame data setelah di reset indeksnya. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian didefinisikan fungsi Bernoulli yang akan mengembalikan P jika K sama dengan yes, dan mengembalikan 1 min P jika no. Kemudian dilakukan looping untuk seluruh data dengan fitur bestseller untuk setiap I dijalankan fungsi Bernoulli dan disimpan di Y. Kemudian dilakukan plotting, terlihat pada grafik, titik-titik di atas berderet membentuk garis adalah data buku yang bestseller. Dan titik-titik di bawah merupakan buku yang bukan menjadi bestseller. Grafik juga menampilkan Mi sama dengan 0,73 dan gamma 0,25. Hal itu menunjukkan bahwa buku-buku dalam dataset memiliki peluang yang cukup tinggi untuk menjadi bestseller, dan peluang tersebut cukup beragam. Untuk selanjutnya, silakan dilanjutkan.
kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu diperoleh dataset dari Kaggle berfokus pada buku kategori computer science di Amazon. Dengan menerapkan metode distribusi Bernoulli, Anda dapat menghitung probabilitas bahwa buku akan menjadi bestseller yang ternyata sebesar 0,1638 dan ada 48 buku yang berhasil mencapai status bestseller. Meskipun probabilitasnya relatif rendah, jumlah buku yang mencapai status bestseller menunjukkan adanya potensi keberhasilan penjualan yang signifikan di kategori ini. Kesimpulan yang kedua yaitu, selain metode distribusi Bernoulli, penelitian yang lebih mendalam menggunakan beragam metode statistik lain dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan buku. Tambahan informasi seperti ulasan pelanggan, popularitas penulis, dan upaya promosi buku juga memiliki peran penting dalam mempengaruhi kesuksesan penjualan suatu buku. Dengan mengintegrasikan semua aspek ini dalam analisis, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih holistik tentang bagaimana dinamika penjualan buku beroperasi di kategori tertentu. Oke, mungkin itu tadi penyampaian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam penyampaian maupun ucapan, eh, kami mohon maaf, dan apabila ada kekurangan dan eh, se- sebuah kata yang tidak enak didengar, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.